Kakak, Satis, kau harus pergi dari sini. Kalau tidak, kita pasti akan bertengkar. Aku tidak mau bicara denganmu. tapi Kak, aku... Ini pertama kalinya aku punya masalah. Dan adikku tidak mendukungku. Aku merasa sendirian. Dan aku merasa aku tidak mempunyai seorang adik. Bukan seperti itu, Memang Kak. begitu, Satis. Sekarang ini adikku tidak mempercayaiku sama sekali. Adikku mempercayai istrinya yang baru dia nikahi selama 15 hari. Apa aku sudah kehilanganmu, Satis? Aku sangat menyayangimu. Tapi kau... Mungkin karena aku bukan kakak kandungmu. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa Kakak berkata begitu? Aku selalu menganggap Kakak lebih dari kakak kandungku sendiri. Kakak tahu itu. Tapi keadaan di rumah ini sudah membuatku harus bersama dengan Farsa. Walaupun kau tahu dia itu salah. Farsa tidak bersalah. Apa yang kau katakan? Aswin yang salah? Hah? Aku tidak mau punya urusan dengan orang yang menganggap suamiku salah. Kakak, aku tidak pernah menuduh Aswin apapun. Dan aku tidak akan mengatakan itu sampai aku punya bukti kalau Farsa benar. Kau sudah buta karena cinta Farsya. Kau bahkan tidak mau tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Aku tahu, Satis. Sejak kecil hubungan kita sangat dekat. Tapi aku harus mengorbankan hubungan ini demi reputasi. Dan juga tentang harga diri dari suamiku. Dan aku siap akan melakukannya. Karena dia suamiku. Baiklah, itu keputusan pribadi Kakak. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi aku ingin mengatakan satu hal. Dulu aku selalu bersama Kakak. Sekarang aku bersama Kakak. Dan nanti pun aku bersama dengan Kakak. Kakak boleh berpikir apa saja tentang aku. Tapi aku akan selalu menyayangi dan juga menghormati Kakak. Makanlah bayamnya. Archana, Iya. makan bayamnya dengan kentangnya. Kau suka itu kan? Archana, upacara pemandian bayi Sravani telah selesai. Dan 3 hari lagi adalah hari perceraianmu. Kalau kau ingin kembali ke rumah ibumu, kau boleh pergi. Sekarang aku tidak akan menghentikanmu. Savita, kau ini aneh. Kau sudah memberikan izin untuk tinggal di sini sampai mereka bercerai. Lalu kenapa lagi? Kenapa kau bicara begitu? Waktu itu Archana bilang, dia akan di sini sampai upacara pemandian bayi Sravani selesai. Setelah itu dia akan kembali. Ya, itu benar. Dia sendiri yang mengatakan hal itu kan? Benar kan? Lalu kenapa kau bicara seolah-olah aku memohon padanya untuk pergi dari sini? Kau ini keterlaluan, Savita. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Manaf, katakan pada ayah, apakah Archana bisa tinggal di sini 3 hari lagi? Kenapa kau tidak menjawab, Manaf? Ayo bicara, kenapa kau diam saja? Ibu, tinggal 3 hari lagi. Kalau Archana mau, dia bisa tinggal di sini. Lihat, semuanya berputar-putar seperti lingkaran dan kembali kepada Archana. Itu yang ingin aku katakan. Apakah Archana ingin di sini atau ingin pulang? Archana sayang, apa yang kau inginkan? Ibu, aku ingin menghabiskan 3 hari ini bersama kalian. Nah, itu dia. Jadi, sekarang Archana bisa tinggal di sini. Aku juga berpikir Archana harus di sini.
Aku beritahu satu hal ya. Selalu katakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Selesai sudah. Jadi kau akan di sini, aku izinkan. Ah, Sekarang makan makananmu, ayo. Kau sudah pulang? Berikan padaku. Hari ini kau pulang terlambat. Ada apa? Terlalu banyak pekerjaan? Tidak. Aku hanya ingin sendirian dulu. Jadi aku pergi sebentar. Ada apa? Apakah ibu mengatakan sesuatu? Tidak. Hari ini aku pergi ke rumahnya Kak Urmila. Adikku benar-benar tidak mempercayaiku. Dia mempercayai istrinya yang baru dia nikahi selama 15 hari. Hubungan kita sangat dekat. Tapi kalau aku harus mengorbankan hubungan ini demi reputasi dan juga harga diri dari suamiku, aku siap melakukannya. Aku tidak percaya kalau Kak Urmila bisa bicara seperti itu kepadaku. Semua ini terjadi karena aku. Karena kau mempercayaiku. Kau menjadi dijauhi semua orang satu persatu. Kau bukanlah alasan semua ini terjadi, Farsa. Aku mempercayaimu. Kau tahu kan, aku tidak pernah melakukan apa yang tidak aku mau. Dan sampai hari ini aku tidak pernah salah. Biar saja semua orang mengatakan apapun tentangmu. Tapi aku merasa kau tidak bersalah. Itu sebabnya aku tetap mendukungmu. Dan aku merasa aku tidak bersalah kalau aku mempercayai dirimu. Farsa, kalau hari ini keluargaku tidak mendukungku, maka suatu hari nanti mereka akan tahu kalau aku benar. Jadi bagaimana mungkin aku tidak mendukungmu? Kebenaran pasti akan terungkap di hadapan semua orang. Tapi aku tidak tahu akan sebanyak apa ujian yang harus aku lalui sampai saat itu tiba. Kau tidak akan sendirian. Aku akan selalu menemanimu dan bersama denganmu. Farsa, suatu hari nanti kebenaran pasti akan terungkap. Tapi kebenaran hari ini adalah aku mencintai dirimu. Dan cintaku tidak mungkin salah. Archana, aku senang kau memutuskan tetap di sini selama 3 hari ke depan. Manaf, sebenarnya ada banyak hal yang mau aku katakan. Tapi Apa kau akan ingat padaku kalau nanti kau akan membutuhkanku? iya, Manaf. Karena aku masih berhak untuk melakukan itu.
Archana, aku akan ke rumah Laksmi. Dan makanlah buah setelah kau makan ya, jangan membantah. Sravani, ini obat dan susu. Minumlah susunya dulu, kemudian obatnya. Kalau tidak, lambungmu akan bermasalah. Aku tidak mau apapun yang kau berikan. Sravani, marah tidak bagus untukmu dan bayimu. Jadi kau jangan marah-marah lagi. Ini aku... Dengar ya, kau tidak usah memikirkan anakku. Karena kau tidak ada hubungan apapun dengan anak ini. Sravani, kau... Kenapa kau terus-menerus datang ke hadapanku dengan membawa tatapan itu? Dengar baik-baik Archana, tunjukkan akting wanita baikmu itu kepada ayah, ibu, ataupun Manaf. Tapi aku tahu sekali niat jahatmu itu. Dan aku juga tahu pemikiran kotormu itu, Archana. Kau mencoba bertingkah seperti Dewi, kan? Hah? Kau mengkhawatirkan aku dan anakku, benar kan? Lalu kenapa kau melanggar janjimu padaku? Kenapa kau tetap di sini? Kau melanggar janjimu. Kau melanggar janjimu padaku. Dengar Archana, pergi dari sini. Atau jangan ganggu aku dan anakku lagi. Baik kami hidup ataupun mati. Kau tahu itu kan? Apa katamu? Kau tidak mau menjadi ibu? Kenapa kau seperti itu, Sravani? Tidak kusangka. Harusnya kau malu mengatakan ini. Archana, kau ini... Dan satu lagi, kami juga punya hak atas anakmu. Karena dia juga anaknya Sachin. Bahkan aku dan Manaf telah mengorbankan hidup kami dan kebahagiaan kami supaya anak ini bisa lahir ke dunia ini dengan seorang ayah. Agar anakmu punya seorang ayah, aku berpisah dari Manaf. Aku mengalami kerugian besar dalam hidupku, Sravani. Dan itu hanya karena anakmu. Sekarang kau bilang aku tidak ada hubungan dengan anakmu itu. Bagus, Sravani. Bahkan ibuku mengatakan padaku, kalau melakukan sesuatu untuk orang, jangan beritahu pada mereka. Karena itu akan mengurangi karmamu. Aku bahkan tidak pernah mengatakan aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tapi hari ini kau memaksaku mengatakan semuanya. Dan ibuku juga mengatakan padaku, kalau seseorang tidak menyadari pengorbananmu untuk mereka, maka kau harus membuat mereka untuk menyadarinya. Jangan pikirkan aku, tapi pikirkan orang lain yang sudah mengorbankan kebahagiaan mereka untukmu. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini padamu, Sravani. Aku hanya ingin mengatakan padamu bahwa selama aku di rumah ini, aku akan tetap menjagamu dan juga anakmu. Jangankan dirimu, kekuatan terbesar di dunia pun tidak akan bisa menghentikanku. Sravani, mimpi ibukulah yang sekarang berada di rahimmu. Aku tidak akan melepaskan kesempatanku merawatnya. Sravani, aku akan meletakkan susu dan obatmu di mejamu. Aku tidak tahu apa aku bisa menggantikanmu di rumah ini atau tidak. Ini sangat luar biasa. Kau akan kehilangan segalanya. Dan kau tetap bahagia, Archana. Dan aku yang mendapatkan segalanya. Tapi tetap saja gelisah. Boleh aku tanya, Archana? Semua orang di rumah ini menyukaimu. Dan kau bisa menghentikan perceraianmu kalau kau mau. Lalu kenapa kau... Kita menginginkan banyak hal, Sravani. Dan tidak selamanya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan semua itu sudah pasti. Dan tentang
kenapa aku tetap ingin bercerai. Hal itu tidak semudah yang kau lihat. Kenapa? Sravani, kalau kau ingin, kau bisa saja menggugurkan anaknya Sachin. Tapi kau tidak melakukannya. Kenapa? Karena kau sudah mempunyai hubungan yang kuat dengan anak itu. Dan kau tidak boleh membiarkan ketidakadilan terhadap anak itu. Sesuatu yang sama terjadi padaku. Aku juga terkait denganmu, Sravani. Dan aku tidak ingin melakukan ketidakadilan terhadap hubungan ini dengan menyakitimu. Sravani, apa kau ingat? Saat Sachin memperkenalkan kita berdua, Sachin bilang padaku, "Kakak ipar, ini adalah hidupku. Karena itulah aku tidak bisa berkompromi dengan hidup Sachin, Sravani. Itu sebabnya aku melakukan semua ini. Aku juga sedih. Karena Manaf akan pergi dari hidupku untuk selamanya. Tapi aku sudah berhasil menghibur diriku. Yang aku inginkan, tinggal 2 hari lagi di rumah ini. Dan aku ingin menjalani hari terakhirku semaksimal mungkin. Untuk itulah aku membutuhkan bantuanmu. Baiklah, sekarang minum obatnya dan minum susunya. Ini. Hai Manaf, lama tidak bertemu. Iya, Kak. Aku mencari pekerjaan. Oh baiklah, Manaf, tunggu. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Selama 2 hari ini air di rumah tinggal sedikit, Archana. Kalau aku gunakan air di rumah untuk mencuci, kita akan kehabisan air. Itu sebabnya aku ingin mencucinya di sini. Berikan padaku, biar aku yang melakukannya. Biar aku yang Biar melakukannya. aku yang melakukannya. Lepaskan. Manaf, apa yang kau lakukan di sini? Manaf, semua orang melihat kita. Apa yang kau lakukan? Ini bukan hal yang baru. Aku sering melakukannya. Tapi Manaf, kau di sini berdua denganku. Bukankah kita akan mengumpulkan kenangan yang ada sebanyak mungkin? Itu yang sedang kulakukan. Sekarang berikan padaku. Kau lihat itu. Itu yang disebut cinta. Aku tidak mengerti kenapa kakak Safita tidak menyadari kesalahannya. Lusa mereka akan bercerai. Dan kakak Safita tidak melakukan apapun tentang itu. hei coba lihat itu. Gadis itu telah berhasil mengalahkanku. Adakah kekuatan yang lebih besar dari kebaikan? Bukankah Archana sudah memberimu buktinya? Hah? Dia sudah merubahmu dengan semua kebaikannya. Safita, sekarang adalah giliranmu. Hentikan perceraian mereka dengan menggunakan kebaikanmu.
Halo? Iya, Vandita. Ini kakak iparmu. Kau bilang pada ayah supaya aku menelponmu. Ada masalah apa? Iya, kakak ipar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kakak ipar, jangan bercerai, aku mohon. Dengar baik-baik. Semuanya di rumah sekarang sudah baik-baik saja. Ibu juga sudah menyadari kebaikanmu. Kakak ipar, kami semua tidak ingin kalian bercerai. Kenapa kalian berdua keras kepala dalam hal ini? Dan katakan padaku, apa kau dan kakak benar-benar ingin bercerai? Tidak kan? Lalu kenapa kalian mempermainkan hidup kalian? Kumohon kakak ipar, jangan bercerai, jangan. Jangan. Archana, ini Ajit. Apa yang akan kukatakan ini sangat penting, Archana. Dan jangan pernah berpikir menghentikan perceraian ini walaupun tidak kau sengaja. Ingat ini, Archana. Satu lagi, Archana. Adik iparmu yang bernama Vandita ini sama sekali tidak tahu betapa pentingnya perceraian kalian untuk suaminya. Kesimpulannya, perceraian kalian adalah pembalasan dendamku. Kau ingat, Archana? Kau sudah menghancurkan pernikahanku. Dan lingkaran ini baru berhenti kalau pernikahanmu sudah hancur. Ajit, kau? Jangan bicara, Archana. Dengarkan saja. Sebaiknya kau berpikirlah dulu sebelum kau menolak untuk bercerai. Tutup matamu dan bayangkan wajah Vandita. Kalau seandainya kau menolak bercerai, maka Vandita akan... Jadi Archana, kau tahu kan aku sangat jahat? Itu yang kukatakan. Dan juga itu yang harus kau ingat. Kalau bukan untuk Sravani, anggap saja kau menerima perceraian ini untuk adik iparmu. Aduh, panas sekali. Hei Vinod, Ya, Bu? tunggu dulu. Ada apa, Bu? Ibu menunggumu. Ibu dan ayah berpikir ingin mengundang Archana dan Manaf untuk makan siang. Kau setuju kan, Vinod? Dengar, Vinod. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini kesempatan terakhir kita mengundang mereka kemari. Jadi kupikir aku akan memberitahumu dulu sebelum aku mengundang. Ibu tahu kalau Ibu benar? Baiklah, aku akan pergi untuk beli apa yang diperlukan. Menantu laki-laki tertua akan datang ke rumah kita, dan ini bukan main-main. Oh ya, Ibu telepon Archana saja dulu. Aku akan siap-siap. Baiklah. Telepon selalu saja berbunyi setiap aku bekerja. Aku tidak mengerti kenapa selalu begitu. Halo? Halo Kak, ini Sulocana. Halo Kakak Sulocana. Apa kabar? Aku baik, tapi aku ada permintaan kecil. Katakanlah. Bisakah kau suruh Manaf dan Archana kemari untuk makan siang? Maksudku mereka berdua. Kau tidak keberatan kan? Tidak perlu minta izin, Kak. Keduanya akan datang. Aku ingin Manaf selalu datang ke rumahmu sebagai menantumu. Kakak, kau... Aku juga berharap perceraian tidak terjadi. Aku tidak percaya ini. Aku tidak akan sanggup melihat Archana pergi dari rumah ini. Dia harus tetap berada di rumah ini, bagaimanapun caranya. Kakak, hari ini aku akan berikan tanggung jawab kepadamu. Kalau mereka berdua datang ke rumahmu, jelaskan kepada mereka agar mereka berdua tidak usah bercerai. Sebenarnya, mereka berdua tidak mau mendengarkan aku. Tapi mereka pasti tidak akan bisa menolakmu. Tapi Sravani... Untuk meyakinkan Sravani, itu adalah tanggung jawabku. Sudah dulu ya. Baiklah.
Apa yang Ibu katakan? Benarkah ini? Iya, ibu bicara jujur. Sulocana, ada apa? Begini, kakak Safita juga tidak menginginkan perceraian ini. Dia sendiri yang menyuruhku meyakinkan Archana dan Manaf. Begitu katanya. Benarkah? Iya, Sekarang kita harus bisa meyakinkan mereka bagaimanapun caranya. benar. Iya, nak. Ayah, ini hebat sekali. Akhirnya Tuhan membuat harapan kita muncul kembali. Kakak ipar, bantu aku memasang ini ya. Piring-piringnya juga dikeluarkan. Iya, ya. Farsa, lihat ini. Aku sudah bawakan semua yang diminta Ibu. Tapi walaupun begitu, periksa saja lagi. Takut ada yang terlewat. Ayo cepat. Duduk dulu, ibu akan segera kembali. Ibu, aku ikut Ayo, dengan Manaf. ibu. Silakan. Tidak usah. Ayo, Makanannya Manaf. hampir siap semua. Dan ibu tidak akan membiarkanmu bekerja hari ini. Karena hari ini hari istimewa. Iya, ini istimewa. Jadi kau tunggu saja ya. Ibu tidak akan bilang. Nanti saja ibu beritahu ya. Ayo, nak. Ayo sayang, duduklah. Ibu, apa yang ibu lakukan? Seorang ibu memohon pada menantunya untuk memberikan masa depan yang bahagia pada anaknya. Kau sangat menghormatiku, kan? Tolong dengarkanlah aku. Tolong jangan bercerai. Bukan hanya keinginan dari ibunya Archana, tapi juga keinginan ibu Manaf. Terserah kalian kalau kalian tidak ingin memikirkannya tentang kebahagiaan kalian. Tapi kami juga punya hak untuk mengingatkan kebahagiaan anak-anak kami. Dan aku memintamu untuk memberikan hak itu. Tapi masalah Srafani... Aku tahu kalau kau memikirkan tentang Srafani, kan? Manaf memang bagus berkorban untuk orang lain. Mati untuk orang lain adalah sebuah kebaikan. Tapi salah kalau kalian membuat banyak orang bersedih hanya untuk kebahagiaan satu orang saja. Itu tidak benar, nak. Dan itu kesalahan yang kau dan Archana lakukan. Tapi Srafani tidak akan menerima perubahan yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang berubah, Manaf. Tidak ada yang berubah. Srafani akan tetap dijaga di rumah itu, sama seperti yang sudah kalian lakukan. Kau dan Archana akan melakukan apa saja untuknya. Dan dengan cara ini tidak akan ada yang rugi. Anak Srafani, masa depannya. Serahkan saja semuanya kepadaku dan kakak Safita. Percayalah, Manaf, kami tidak akan biarkan ketidakadilan terjadi pada mereka. Dan tentang masalah nama bayinya, kau bisa melakukannya dengan cara adopsi. Karena tidak ada yang ingin perceraian terjadi. Archana, ayah tidak bicara atas nama ayah sendiri. Kakak Safita sendiri yang meminta kami meyakinkan kalian. Tidak, Ayah. Itu tidak benar. Itu benar, anakku. Dengar, sayang. Tidak ada yang lebih penting dari hati kita di dunia ini. Katakan pada ayah. Apakah benar hatimu menyetujui perceraian ini?
Tidak kan sayang? Archana, kalian berdua harus jujur satu sama lain dan buatlah keputusan. Tolong. Untuk sementara kalau kau berpikir untuk membatalkannya, maka yang harus kau ingat adalah wajah dari Vandita. Kalau perceraianmu batal, maka Vandita. Manaf, aku tahu kalian berdua tidak ingin bercerai kan? Kedua keluarga besar juga tidak menginginkannya. Lalu untuk apa lagi? Semua konflik antara dua keluarga sudah selesai sekarang. Mungkin Tuhan juga ingin hubungan ini terus berlanjut. Manaf, tolong rubahlah keputusanmu. Kalian tidak akan menerima perceraian itu. Kalian tidak boleh membuat banyak orang bersedih. Hanya untuk memberi kebahagiaan pada satu orang. Bisakah aku anggap diamnya kalian sebagai tanda setuju? Jadi sudah diputuskan. Tidak akan ada perceraian. Mereka benar-benar setuju? Itu hebat. Aku akan beritahu semua orang. Aku tutup dulu ya. Kau dengar? Itu tadi kakak Sulochana. Dia bilang dia sudah bicara dengan mereka dan mereka setuju. Itu artinya perceraian tidak akan terjadi. Wow. Itu luar biasa. Hebat. Aku sudah mendengar pembicaraan ibu dengan ibunya Archana di telepon pagi ini. Dan aku menyadari niat ibu saat itu. Tapi saat itu aku diam. Karena aku masih percaya pada Manaf. Tapi sekarang dia juga. Ibu akan bicara denganku, kan? Ibu akan mencoba meyakinkanku. Sekarang apa yang terjadi, Bu? Bagaimana bisa? Semua tiba-tiba berubah begini, Bu. Aku datang ke rumah ini dengan penuh keyakinan. Kalian juga menghancurkan keyakinanku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Bagus kalau kau sekarang sudah mengetahuinya. Tadinya aku ingin memberitahumu hari ini, tapi... Tapi apa lagi, Bu? Mulai sekarang aku tidak mau mendengarkan ibu lagi. Aku tidak percaya pada ibu. Dengar sayang, tolong mengertilah kondisinya. Itulah yang terbaik untuk masa depan Manaf dan Archana. Dan bagaimana dengan masa depanku? Kalian tidak pikirkan masa depan anakku. Kalian telah melanggar janji kalian. Sayang, kami tetap akan menepati janji yang kami buat. Sampai hari ini, kau masih tetap tanggung jawab kami semua. Dan akan tetap seperti itu. Rumah ini milikmu. Dan akan tetap menjadi milikmu. Kau akan mendapatkan status dan penghormatan yang sama. Dengar sayang, kau lupakanlah dulu tentang perceraian Manaf dan juga Archana. Untuk menepati janjiku padamu, aku tidak mau menghancurkan hidup Archana dan Manaf. Tidak, nak. Dengar, nak. Manaf mencintai Archana. Dan kau adalah tanggung jawabnya. Bisakah dia melakukan tanggung jawab itu tanpa bantuan Archana, sayang? Loh,
Sravani, dengar dulu, Nak. Safita, tolong jelaskan padanya. Bicaralah padanya. Kalau tidak dia akan melakukan sesuatu yang salah. Iya, tapi apa? Loh, Nak, apa Sravani? Kemana kau akan membawa kabar ini? Hah? Kau mau kemana? Karena kalian tidak menepati janji, aku akan pulang. Sravani sayang, tidak ada satupun dari kami yang ingin kau pergi dari rumah ini. Tapi nak, kau tidak mungkin menikah dengan Manaf. Sravani, Manaf tidak mencintaimu. Dan apa gunanya pernikahan yang tidak dilakukan dengan hati dan cinta? Sayang, kami ingin anakmu hidup di rumah kami ini, dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, dan... Maaf, Ayah. Kebohongan Ayah sama sekali tidak bisa meyakinkanku. Biarkan aku pergi dari sini. Sravani, dengarkan kami dulu, Nak. Sravani, Sravani. Sravani, tunggu sebentar. Sravani, tunggu. Sravani, berhenti. Sravani. Sravani, sayang. Sravani, sayang. Tunggu, Nak. Sravani, Dengarkan tunggu. kami dulu, Sravani. Sravani, tunggu. Sravani. Sravani, sayang. Safita, jangan hentikan dia. Biarkan dia pergi. Lebih baik untuknya kalau pergi dari sini. Kita akan meyakinkannya nanti. Kalau mungkin, kita akan membawanya kembali. Tapi tidak sekarang. Sekarang kita harus menghentikan perceraian Manaf dan Archana. Setelah besok, kita akan mencari penyelesaian dari masalah yang baru timbul ini. Iya, tapi itu... Ada apa Kak Safita? Apa yang kita harapkan terjadi? Manaf dan Archana tidak akan bercerai. Tapi Sravani mendengarnya dan pergi membawa kemarahannya. Apa maksudmu Kak Safita? Manaf dan Archana tidak akan bercerai? Tidak akan. Oh, syukurlah. Saraswati, Kumut, Barti, kalian dengar itu? Ya, itu Manaf dan bagus. Archana tidak akan bercerai. Mereka akan tetap bersama. Tidak, Sravani. Tidak, sayang. Ayah tidak akan biarkan kau mengalami ketidakadilan ini. Di titik ini Manaf dan keluarganya menolak untuk bertanggung jawab. Mereka tidak bisa melakukan ini. Manaf harus menepati janji yang dia buat. Kau pasti akan menjadi menantu keluarga itu. Tapi Ayah... Tidak, Sravani. Setelah memanfaatkan kebaikan ayah, bagaimana bisa mereka mempermainkan hidup anak ayah? Ayah tidak akan bisa menerimanya. Ayah akan membuat Manaf dan keluarganya membayar untuk semua ini. Mereka ingin menghentikan perceraian ini, kan? Perceraian ini akan terjadi. Ibu, Bibi Laksmi mengatakan kalau Sravani meninggalkan rumah untuk selamanya. Iya, Manaf. Dia tidak sengaja mendengar kalau kalian tidak jadi berpisah dan dia tidak bisa menerimanya. Dia meninggalkan rumah ini. Kenapa ibu tidak menghentikannya? Aku sudah berusaha keras untuk meyakinkannya. Tapi dia tidak mau mendengarkan apapun. Dengar, Manaf. Apapun yang terjadi di dunia ini, pasti selalu untuk yang terbaik. Ayah setuju kalau Sravani sangat marah kepada kita semua. Dia juga tidak mau mendengarkan kami, dan dia tidak mau mengerti lagi. Tapi ayah yakin pada akhirnya nanti dia akan menyadari kesalahannya. Karena dia sudah bersikeras ingin menikah denganmu, Manaf. Tapi Sravani... Dengar, Manaf. Sravani tanggung jawab kita. Dan dia akan tetap menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak akan menolak kenyataan itu. Tapi kalau kalian bercerai karena dia, itu salah besar. Archana, ayah bahagia sekali kalian berdua tidak jadi berpisah. Tapi Ayah, Sravani... Kami tidak akan biarkan Sravani mengalami ketidakadilan. Kami akan berikan semua hak dan kebahagiaan untuknya. Tetapi tidak dengan cara merampas kebahagiaanmu. Apa? Apa katamu? Perceraian dibatalkan. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba terjadi keajaiban ini? Semua terjadi sesuai perkiraan kita. Ibu,
Dengar Manju, keluargamu itu dan juga keluarga Manaf adalah sama-sama keluarga yang saling emosional. Mereka pasti memaksa. Tapi kenapa sekarang Archana dan Manaf harus berubah pikiran? Sudahlah Ibu. Bagus kalau mereka tidak bercerai. Kalau tidak, Archana akan harus pulang ke rumah dan kami harus mengurusnya seumur hidup kami. Benar kan? Sekarang dia tidak akan datang kemari dan aku juga tidak perlu berbagi rumah dengan siapapun. Tapi kau tahu kan pembalasan dendam kita kepada Archana belum selesai. Bagaimana menurutmu? Ibu, aku sudah mengatakan pada Ibu. Dan aku ulangi lagi. Aku sudah tidak mau memikirkan semua itu, Bu. Aku hanya ingin hidup bahagia bersama anak dan suamiku. Dan sekarang aku merasa ini benar-benar akan terjadi. Aku tutup dulu ya, Bu. Nanti aku telepon lagi. Karena aku masih punya banyak urusan. Ibu, kalau Archana dan Manaf akhirnya bisa bercerai, maka Vandita yang malang akan habis. Dan dia harus membayar mahal untuk hal ini. Ada yang mengatakan seseorang yang telah melakukan kesalahan, orang lain yang akan membayarnya. Ibu tehnya. Kau sudah minum teh? Oh iya, ini hari Ganesha. Kepuasa ya. Jadi lakukan satu hal, pergilah ke kuil bersama dengan Manaf dan kemudian langsung ke pengadilan, setelah itu langsung kembali ya. Hah? Biar cepat urusannya. Kau mengerti kan? Iya, aku mendengarkan Ibu. Kami akan melakukannya. Jadi kau mendengarkan kami kan? Di mana Archana dan Manaf? Keduanya pergi ke kuil untuk meminta restu dewa. Vandita. Ibu. Kakak dan kakak ipar mana? Tenang, mereka akan datang. Mereka ke kuil dulu, mereka akan datang. Bukankah kau ingin mereka tetap bersama dan tidak bercerai? Itu yang akan terjadi. Tapi Bu, kenapa begini? Ceritanya panjang, nanti ibu akan beritahu. Aku dengar Manaf dan Archana tidak jadi bercerai. Itu bagus sekali. Kalau itu benar-benar terjadi, aku akan mengalungkan bunga ke patung dewa atas namamu. Dengan ketulusan hati akan kulakukan. Tapi, entah kenapa, aku merasa kalau perceraian itu akan tetap terjadi. Kalian cepatlah masuk. Hakim sudah memanggil kita. Itu mereka. Itu mereka. Dari mana saja kalian? Kami terjebak macet. Kalau begitu, ayo kita masuk. Kita sudah dipanggil. Ayo, ayo Iya, masuk. iya. Ayo. Ayo.